Pemirsa, telah lahir kementerian baru bernama Kementerian Haji dan Umroh. Dengan demikian, haji dan umroh tidak lagi diurus oleh Kementerian Agama, tetapi oleh kementerian baru tersebut. Lalu apa bedanya diurus oleh Kemenak dengan kementerian baru? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 26 Agustus 2025. Dengan disahkannya RUU Haji, Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ kini resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Pengelolaan ibadah haji selanjutnya akan berada di bawah kementerian tersebut, bukan lagi di bawah Kementerian Agama. Revisi regulasi ini dinilai penting agar kebijakan haji dapat mengikuti dinamika kebijakan pemerintah Arab Saudi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia. Kedepannya, penyelenggaraan haji dan umroh diharapkan bisa lebih efektif, transparan, dan terkoordinasi dengan baik. Karena konsekuensi keputusan panja ini dan menjadi undang-undang, maka seluruh yang berkaitan dengan pelayanan jamaah haji itu berada di dalam lingkup Kementerian Haji dan Umroh, termasuk anggaran. Tentu teknisnya yang tahu ya kesehatan. Nanti mereka akan memanggil, meminta terhadap penilaian koordinasinya. Pak, tapi BPKH digabung yang akomodasi kayak penerbangan segala macam. Ya, termasuk penerbangan. Jadi artinya Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Imigrasi, nanti seluruhnya berada di dalam satu atap. Ya. Pak, kalau BPKH tadi berarti digabung atau? BPKH tidak, BPKH tetap dikelola oleh badan karena kita tidak ingin pengumpulan uang, kemudian pengelolaan uang dan penggunaan uang dalam satu atap itu bisa berbahaya. Dan, untuk menghindari itu kita pisahkan tentang uang. Terkait dengan disetujuinya RUU Haji dan Umroh, DPR menyerahkan ke pemerintah apakah akan ada kementerian baru untuk mengurus haji dan umroh. Hal ini disebutkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Gedung DPR RI Jakarta. Ya, kita lihat nanti bahwa di paripurna tadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa untuk revisi Undang-Undang Haji itu sudah dirakerkan tingkat 1 dan nanti sebentar lagi akan diparipurnakan. Demikian. Pak, artinya ada kementerian baru nanti, Pak? Ya, kalau lihat dari revisi undang-undang tersebut, konsekuensinya ada kementerian baru. Tapi kita akan serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah kemudian ada yang dikurangi, atau kemudian ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah. Pengurusan haji di Indonesia mengalami perubahan seiring waktu, mulai dari era kemerdekaan hingga saat ini. Di era awal kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949, pengurusan haji masih bersifat ad hoc dan dikelola oleh berbagai panitia atau yayasan karena pemerintah Indonesia masih berfokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu lembaga yang berperan adalah Panitia Haji Indonesia atau PHI yang didirikan oleh tokoh-tokoh muslim untuk membantu dan mengorganisir keberangkatan jemaah. Setelah dibentuknya Kementerian Agama pada tahun 1946, secara bertahap urusan haji mulai diambil alih dan diorganisir oleh pemerintah. Awalnya, haji dikelola oleh bagian urusan haji yang kemudian ditingkatkan menjadi Biro Urusan Haji. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno sempat membentuk Departemen Urusan Haji dan mengangkat Menteri Khusus untuk menangani haji. Namun, departemen ini tidak berumur panjang dan urusan haji kembali diintegrasikan ke dalam Kemenak. Sejak saat itu, pengelolaan haji berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di dalam struktur Kementerian Agama. Akhirnya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, resmi dibentuk Kementerian Haji dan Umroh. Ini bukan sekedar perubahan nama lembaga, melainkan langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh secara menyeluruh.
Wakil BPHJ Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, setelah pengambilan keputusan tingkat 2, Presiden akan segera mempersiapkan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Dhanil menyatakan transisi dari BPHJ ke kementerian meliputi pengalihan aset serta pergeseran sumber daya manusia dengan screening ketat. Jadi di undang-undang itu mengamanatkan ada pergeseran, istilah shifting ya, aset, semua aset perhajian yang selama ini di bawah Kementerian Agama dan dikelola oleh Kementerian Agama itu menjadi aset Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian SDM juga shifting mulai dari tingkat pusat PHU kan selama ini ada di Dirjen PHU itu juga shifting tapi dengan syarat karena syaratnya di undang-undang itu ada perkataan dengan syarat atau istilahnya dapat begitu. Kenapa? Karena Presiden juga amanahnya kepada kami di BPHJ adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Juru bicara BPHJ Ihsan Marsha menyebut dengan dibentuknya Kementerian Haji, urusan diplomasi dengan pihak Arab Saudi akan lebih lancar. Ia menyebut pemerintah Arab Saudi mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, tentu ini juga diapresiasi oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi, mengingat adanya kementerian khusus yang disampaikan oleh perwakilan dari Arab Saudi itu melihat inilah bukti dari keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Artinya ini juga respon positif ini juga kita maknai sebagai bagian dari penguatan diplomasi kita bersama Arab Saudi dan juga melihat hubungan kalau di tingkat Arab Saudi ada Kementerian Haji dan Umroh dan di Indonesia insya Allah ada Kementerian Haji dan Umroh, artinya akan ada komunikasi yang setara tentunya dengan bicara tentang nomenklatur meskipun di Badan Penyelenggaraan Haji sebelumnya juga tingkat kementerian, namun dari pemerintah Arab Saudi ini menjadi hal yang diapresiasi dan kita menganggap ini sebagai bagian dari cita positif kita dalam hal konteks diplomasi. Selain perbaikan layanan, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh juga diharapkan dapat meminimalisir korupsi dalam pengurusan haji. Apakah seoptimis itu? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.